Mohon perhatian, pintu teater satu susah dibuka. Bagi para penonton yang telah memiliki tiket, silakan masuk melalui jendela. Terima kasih. Kapal jong besar itu meluncur dengan lajunya membelah permukaan air laut yang nampak padat itu sekarang terbelah dua setelah dilalui moncong kapal dan menyatu kembali di ujung kapal. Ciprakan dan buih-buih air laut masih nampak di ujung kapal. Begitu terus-menerus, Ningram meninggalkan kemudi kapal. Sebelumnya kemudi itu dikunci dengan sebatang slot kayu bulat dan kapal jong itu terus melaju ditiup hembusan angin timur yang kuat. Arah kapal jong itu mengikuti arah kemudi. Ningram turun dari undakan tangga lalu melangkahkan kakinya ke ruangan depan dari kabin kapal. Di dalam ruangan itu ada Kamakanaka, Gagak Seta, Jambu Nada, Mawar dan Ningrum yang nampak sedang membicarakan sesuatu pada masing-masing lawan bicaranya. Melihat kedatangan Ningram, Mawar langsung menarik lengan kanannya. "Mbak Yu kecil ke dapur yuk," ajak Mawar pada kakak perempuannya itu, "kan ada yang masak?" Balas Ningram tersenyum namun dia tetap mengikuti adik bungsunya itu. Tak lupa dia ikutan menarik Ningrum kakak kembarnya turut serta ke dapur mengikuti Mawar adik bungsu mereka. "Mau apa ke sana?" tanya Ningrum heran pada mereka berdua. "Mau masaklah, masa mau tidur?" jawab Mawar seenaknya. Mau tak mau kedua kakak kembarnya tersenyum simpul. Mereka berdua sudah tahu tabiat Mawar sejak kecil, namun saat itu mereka tak terlalu berani mendekati Mawar karena Mawar sangat disayang oleh Gana Lokapala. Dan juga Linggau setiap hari mengajarin mereka berdua ilmu kanuragan sejak berusia 10 warsa. Sekarang mengetahui bahwa mereka bertiga adalah saudara kandung, tak ada lagi batasan. Yang ada hanya keinginan bersama-sama dan merajut kehangatan di antara mereka bertiga. Sementara Kamakanaka, Gagak Seta dan Jambu Nada sedang membicarakan tentang ilmu kanuragan. Kamakanaka menjelaskan sebuah ilmu kanuragan pada Gagak Seta dan Jambu Nada. "Ilmu ciptaanku ini kuberi nama ilmu naga badai dan kilat. Aku menciptakannya menjadi gerakan-gerakan kilat yang berdasarkan ilmu gaya yang hanya dimiliki dan dirasakan oleh orang yang memiliki ilmu peringan tubuh tatanan atas seperti adik Seta dan Jambu Nada. Ilmu ini hanya menggunakan satu kaki saja. Tiap kali kita bergerak lalu menghentikan gerakan, kita tidak dapat langsung berdiri tegak seperti orang berkaki utuh. Kita akan terdorong oleh gerakan kita sendiri sehingga terhuyung ke depan, ke belakang atau ke kanan kiri menurut gerak dorongan dari mana kita datang, selalu bergoyang-goyang untuk mempertahankan keseimbangan tubuh. Sebuah bola pun akan lama sekali baru dapat diam, dan begitu bergerak, bola itu akan bergoyang-goyang ke kanan kiri sampai dapat keseimbangan baru diam. Nah, gaya inilah yang kupakai sebagai landasan sehingga terciptalah ilmu naga badai dan kilat ini. Ilmu ini hanya dapat dikuasai dan dirasakan oleh manusia yang memiliki peringan tubuh tinggi menggunakan kaki satu. Bila dalam situasi tertentu di saat salah satu kaki kita cedera, ilmu ini bisa jadi solusi saat situasi terdesak tersebut," ujar Kamakanaka memandangi mereka berdua. Gagak Seta mengangguk-angguk, terutama Jambu Nada ikut mengangguk. Pemuda ini memang pada dasarnya sudah memiliki kecerdikan yang menonjol, apalagi perubahan mukjizat dalam dirinya membuat ia memiliki kekuatan otak yang tidak lumrah manusia. Maka sekali mendengarkan ia telah dapat menangkap intisari yang dimaksudkan oleh penjelasan Kamakanaka. Karena ada tenaga mendorong oleh gerakan pertama, maka timbullah daya tolak yang dapat kita pergunakan untuk bergerak lagi, atau menyambung gerakan pertama kita itu. Gerakan berlandaskan daya tolak ini lebih hebat karena kita dapat meminjam gerak dorongan ditambah peringan tubuh kita sendiri, maka begitu kita menggunakan daya tolak untuk melakukan gerakan kedua, gerakan kita akan menjadi lebih cepat. Gerakan ketiga, keempat dan selanjutnya akan makin cepat, seperti sebuah bola karet yang kita ketukkan ke atas lantai dengan tangan,
makin lama akan melambung makin cepat. Demikian pula gerak kanuragan dari naga badai dan kilat ini, memiliki kecepatan yang tak terbatas. Karena itu, hal yang paling sukar dan paling penting dikuasai adalah penggunaan jurus-jurus yang akan menahan gerakan daya tolak berantai ini. Karena kalau hal ini tidak kalian kuasai benar-benar, kalian akan menjadi permainan dari kekuatan daya tolak berantai itu sehingga kalian sendiri takkan dapat menghentikan gerakan sendiri. Akibatnya tentu saja kalian akan mudah celaka di tangan lawan. Ilmu naga badai dan kilat ini kubagi menjadi 72 jurus, dan nanti mulai jurus ke-37, separuh dari ilmu kanuragan ini, kalian akan mulai kulatih dengan penguasaan gerakan yang timbul dari daya tolak berantai ini. Ujar Kama Kanaka pada Gagak Seta dan Jambu Nada. Demikianlah. Di ruangan itu Gagak Seta dan Jambu Nada digembleng oleh Kama Kanaka yang luar biasa itu, sedikit demi sedikit, sejurus demi sejurus. Mereka berdua memiliki kemauan yang hebat dan amat bersemangat. Tak terasa dasar-dasar ilmu naga badai dan kilat telah capai 72 jurus. Nah, begitulah. Kalian berdua tinggal mengembangkan ilmu itu sesuai dengan tenaga murni kalian. 72 jurus dasar naga badai dan kilat telah aku ijazahkan pada kalian berdua. Ucap Kanaka lalu melangkah ke arah lorong yang menuju ke dapur kapal. Kakang mau kemana? Tanya Gagak Seta penasaran. Hohoho, kalian tak mengendus suatu kenikmatan dari arah dapur? Kama Kanaka bertanya balik. Langsung saja Gagak Seta tertawa tergelak-gelak lalu mengikuti langkah kaki Kama Kanaka ke dapur kapal. Sedangkan Jambu Nada menepuk jidatnya melihat kelakuan dua orang kakek tua itu. Di tengah-tengah ruangan dapur tersaji beberapa jenis makanan yang pasti menggugah selera. Apalagi kalau di kapal, nafsu makan biasa berlipat 2 kali, atau tidak sama sekali bila mabuk air laut alias mabuk kapal laut. Yang membuat mereka bertiga takjub adalah salah satu menu makan utama yang tak pernah mereka lihat, yakni seekor ikan laut sepanjang hampir 1 tombak atau hampir 2 meter. Daging ikan itu merah muda kemerahan dengan lebar hampir 3 jengkal orang dewasa. Ikan laut itu dipanggang sedemikian rupa dengan beraneka bumbu-bumbu yang menggugah selera. Ikan besar, seru Gagak Seta takjub. Apa nama ikan besar ini, Dinda? Tanya Jambu Nada pada Mawar yang sedang memasukkan air minum dari kendi besar ke kendi kecil untuk dahaga sehabis mencicipi masakan mereka bertiga. Aku tak tahu namanya Kakang. Aku tak sempat berkenalan. Dia sudah tewas di tangan Mbak Yu Ningrum, jawab Mawar seenaknya. 3 orang lelaki tua dan muda yang mendengar jawaban Mawar bukannya ketawa malahan kesal karena mereka memang pengen tahu nama ikan besar itu. Ningram dan Ningrum tertawa cekikikan mendengar pembicaraan Jambu Nada dengan Mawar.